akhir-akhir ini itu ya udah masih sering hujan. Jangan lupa jaga kesehatan biar nggak flu. Untuk yang dulu-dulu pernah dapat free madu Imuna, jangan lupa diminum rutin ya, karena madu Imuna tuh ampuh banget untuk ningkatin imun. Langsung Nabila mulai ya. Alhamdulillah, malam ini Allah mudahkan kembali kita ketemu di edukasi rutin. Qadarullah pekan kemarin yang hadir sedikit, untuk malam ini jam segini udah banyak yang masuk. Kak, kita mulainya cepat, nanti kan sesi tanya jawabnya bisa lebih panjang lagi. Oh ya teman-teman, minta tolong langsung di mute ya. Untuk teman-teman yang baru masuk, jangan lupa langsung di mute. Untuk malam ini kita belajar edit video. Kita belajar gimana sih cara bikin konten video, gimana cara editnya. Karena gini, em, konten kreator kan sekarang banyak banget ya. Terus temen-temen tuh kalau pengen bikin video, nggak harus nunggu konten dari pusat. Maksudnya gini, kalau teman-teman yang buat sendiri dengan kreativitas teman-teman itu lebih di-share-nya sama TikTok lebih banyak dibandingkan teman-teman nge-share video yang udah pernah di-share. Jadi sekarang itu TikTok kan lebih menghargai karya yang sifatnya orisinal. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat TikTok, kan ada nih video originalnya, itu viewernya jutaan. Nah, ketika ada yang upload ulang video yang sama, nanti viewernya pasti beda banget. Karena sekarang TikTok tuh em, nge-share lebih banyak untuk video-video yang beda, yang nggak sama. Kalau video yang terdeteksi sama, itu viewernya akan lebih sedikit. Karena sama TikTok cuma di-share ke sedikit orang aja itu. Nah, eh, kemarin kan Nabila udah minta teman-teman untuk download aplikasi TikTok plus biasanya Capcut ya. Plus Capcut. Di sini udah pada download. Minta tolong komentarnya ya di kolom chat. Kalau ada yang belum download, Nabila tunggu. Kenapa? Karena itu harus sambil praktek. Oh, udah ya. Udah coba login. Karena kalau nggak praktek, nanti pasti lupa. Udah pada login ya. Kalau udah langsung kita mulai. Oke. Oh, sudah pada login ya. Oke, sip. Sekarang kita belajar dulu bedanya. Sebenarnya edit video itu paling enak pakai aplikasi apa sih? Pakai Capcut itu sebenarnya udah yang paling enak. Karena lengkap fiturnya, lengkap dan itu dasar banget. Untuk yang baru aja belajar itu gampang banget belajarnya dibanding aplikasi lain. Jadi Capcut itu udah aplikasi edit video yang paling enak. Nah, kalau di TikTok dan di Reels IG itu kan juga ada fitur edit videonya nih. Untuk teman-teman yang punya TikTok, kita kan bisa kan ngedit video langsung di TikTok. Nah, bedanya apa sih kalau kita ngedit video di CapCut sama ngedit videonya di TikTok langsung? Jadi gini, kalau untuk subtitle, untuk subtitle itu kalau ngeditnya lewat CapCut lebih rapi, tapi di TikToknya tuh nggak terlalu kebaca. Nah, kalau ngeditnya itu lewat CapCut, enaknya fiturnya lebih lengkap, tapi kelemahannya adalah di TikTok nggak terlalu kebaca. Nah, kalau ngeditnya lewat TikTok langsung, TikTok itu lebih
gampang ngebaca. Contohnya gini, captionnya pertama kali cobain lip matte. Nah, contohnya teman-teman nulis itu di video teman-teman. Pertama kali cobain lip matte. Nah, kalau teman-teman nulis itu lewat aplikasi Capcut, terus videonya diupload di TikTok. Nah, TikTok itu nggak bisa baca, nggak tahu ini tuh videonya tuh tentang apa. Nah, kalau teman-teman nulisnya di TikTok langsung, jadi video terus ditulisin di videonya lewat TikTok. em, Pertama kali coba lip matte. Nah, TikTok tuh otomatis udah tahu, oh ini videonya tentang lip matte. Maka video tersebut akan di-share ke orang-orang yang suka nontonin video lip matte. Nah, kelebihannya kalau lewat TikTok langsung kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau edit video, kalau untuk visual disaranin lewat Capcut. Kalau ini banyak yang tadi udah masuk terus tiba-tiba kepental keluar karena faktor sinyal ya. Nah, bila ulangi lagi. Jadi kalau mau edit visual disaranin lewat Capcut, tapi untuk tambahan subtitle dan judul lewat TikTok atau lewat IG langsung. Nah, sampai sini paham ya? Jadi bedanya apa? Kalau untuk edit secara visual, silahkan bisa edit lewat Capcut. Terus untuk subtitle, tulisan, judul, silahkan lewat TikTok atau lewat IG. Kalau mau diupload di IG, maka eh, edit tulisannya lewat IG langsung. Kalau mau diupload di TikTok, tulisannya silahkan diupload di TikTok langsung. Terus untuk background dan suara gimana? Kalau misalnya Reels IG, Nabila belum tahu ya. Tapi kalau mau diupload di TikTok, disaranin untuk backgroundnya sama untuk suaranya juga diedit lewat aplikasi TikToknya langsung. Karena kalau em, lewat CapCut, sebenarnya juga bisa. Tapi nanti ketika diupload di TikTok, TikToknya tuh nggak terlalu bisa baca gitu. Ini videonya tentang apa. Jadi kalau untuk jadi CapCut tuh buat ngedit masalah visual aja. Terus yang lain-lain entah itu tulisan, judul, background, suara itu silahkan diedit lewat TikTok gitu ya. Terus kita langsung praktek. Sebentar, Nabila share screen. Terus sekarang teman-teman silahkan buka CapCut-nya. Silahkan buka aplikasi CapCut. Udah dibuka? Sebentar. Teman-teman minta tolong Kak aktifannya komentar di itu ya, di kolom chat. Karena kita kan mau praktek langsung. Jadi kalau teman-teman udah atau belum, itu kan Nabila nggak tahu kalau nggak ngechat di kolom chat. Udah buka aplikasi CapCut-nya? Kalau udah itu ya, silahkan langsung komentar di kolom chat. Oke, sudah semua.
Oke, langsung mulai. Nah, sekarang teman-teman klik proyek baru. Kan di depan ini ada tulisannya ya, proyek baru. Udah diklik atau ada yang belum ketemu? Kalau ada yang ketinggalan langsung itu ya, langsung chat ya. Oke, sudah ya, sudah sampai ke klik proyek baru semuanya. Nah, itu kan ada pilihan. Mau pakai video yang mana? Di sebelah kiri, itu ada tulisan foto. Terus kalau ngedit, kalau mau ambil video, bisa klik yang video. Nah, sekarang teman-teman bebas mau pilih yang video atau yang foto. Kita pakai yang video dulu. Sekarang teman-teman klik satu video, bebas mau yang mana aja. Terus kalau udah ya, udah dipilih satu video, terus klik tambah. Sampai sini nggak ada yang ketinggalan kan? Udah klik tambah semuanya. Oke, kalau nggak ada yang ketinggalan, Nabila lanjut ya. Nah, ini itu udah tinggal mau diapa-apain, udah gampang aja. Nabila kasih tahu cara-caranya ya. Kalau pengen tambah video lain, tadi kan kita baru klik satu video. Nah, kalau pengen tambah video lain, caranya adalah klik plus di sebelah gambar-gambar ini kan ada plusnya nih, ada gambar plus. Nah, itu caranya Kak mau tambah video atau gambar. Terus kalau misalnya udah tambah nih, misalnya kita tambah satu video lagi ya. Nah, setelah tambah satu video, kan itu ada dua potongan video. Nah, dua potongan video itu bisa diganti-ganti. Misalnya video kedua ini mau dijadiin ke, ini kan kok di play kan kayak gini nih. Misalnya kita mau tukar, tadi video yang kedua itu pengen diputar lebih dulu. Nah, tinggal dipencet, terus digeser ke kiri. Nah, udah geser. Terus kalau misalnya mau ganti lagi, mau tambah satu video, tapi pengennya ngeletakinnya di tengah. Tinggal klik plus, terus pilih satu video, klik tambah. Teman-teman yang baru gabung itu ya, silahkan langsung buka capcutnya. Nanti kalau misalnya nggak nggak pegang sendiri, nanti bingung soalnya. Sebentar, masih blur ya. Nah, kayaknya masih blur. Sebentar.
Kelihatan nggak? Udah lebih kelihatan ya. Untuk, untuk teman-teman yang baru buka aplikasi Capcut, silahkan sekarang klik proyek baru, terus pilih satu video. Terus lanjut lagi ya. Tadi kan Nabila pengen nambahin satu video di tengah. Ini udah pilih video dan udah klik tambah. Nah, jadinya kan ada 3 video. Ada 3 video ya. Video pertama, video kedua, sama ketiga. Nah, Nabila pengen video ketiga ini letaknya ada di tengah. Caranya ya tinggal diklik kayak tadi. Tinggal dipencet video ketiga ini, terus diputer ke tengah. Nah, udah coba semuanya? Yang masih bingung bisa klik di itu ya, bisa klik di kolom chat. Jadi tinggal digeser-geser aja. Em, jadi kita ngekliknya tuh nggak usah urut, nambahinnya nggak usah urut, terus nanti bisa kita urutin dengan cara digeser-geser kayak tadi. Nah, terus gimana caranya Kak memotong video? Motong video juga gampang. Caranya tinggal diklik video yang mau dipotong. Misalnya mau motong video pertama nih, tinggal dipencet aja video pertama. Nah, kan keluar putih-putih. Semuanya ada coba, udah diklik bagian videonya ini, udah dicoba dipencet ya. Nah, ini kan terus jadi kayak ada bingkainya tuh. Terus di sini pilihannya berubah. Ada bagi, ada kecepatan, sama animasi. Kalau kita nggak klik videonya, kan pilihannya beda lagi. Pilihannya ada edit, ada suara, terus ada teks. Nah, kalau kita pencet videonya, kita klik videonya, klik gini. Nah, pilihan di bawah ini kan beda. Ada bagi, ada kecepatan, sama ada animasi. Nah, itu cara kalau kita mau ngedit secara visual. Bagi itu artinya kalau kita mau motong video. Video yang mau dipotong seberapa itu tinggal diklik bagian bagi. Nah, videonya udah kepotong. Terus tinggal dipencet hapus. Hapus. Jadi udah kepotong sebagian dan udah dihapus. Terus pengen dipotong lagi. Nah, ini kan di sini loh kok nggak ada tulisan bagi, artinya belum kepencet videonya. Dipencet dulu, klik. Nah, setelah diklik ini, kan tulisannya baru ada opsi bagi. Nah, tinggal diklik bagi. Salah pencet. Tinggal diklik bagi. Nah, udah kepisah lagi kan. Terus tinggal kita hapus bagian yang mau dihilangin. Klik hapus. Nah, gitu ya. Gampang kan cara motong videonya. Nah, tulisan audio ini kalau mau um, backsound, mau kasih backsound. Backsoundnya juga bebas, kita bisa download atau kita punya simpenan kajian, misalnya kita punya video kajian dan pengen kita masukin suaranya aja, caranya juga ini, diklik bagian audio. Nah, terus diklik bagian ekstrak. Bagian ekstrak. Nah, itu tinggal kita pilih suara video mana yang mau kita masukin. Misalnya kita punya rekaman kajian, tapi rekaman kajiannya itu berupa video. Bisa nggak sih kak kita ambil suaranya aja, terus kita masukin ke capcut ke video yang mau kita edit itu bisa. Caranya ya kak itu tadi diklik bagian audio, klik ekstrak, terus tinggal pilih video mana yang suaranya mau kita ambil. Nah, sampai sini juga paham ya. Terus lanjut ke selanjutnya.
Nah, kita kan tadi udah klik suara. Terus kalau teks, di sini kan ada tulisan teks ya. Teks itu fungsinya kalau kita mau kasih tulisan, kita mau kasih judul, subtitle, caranya klik teks. Tapi Nabila saranin banget kalau mau nambah teks, bisa edit lewat aplikasinya langsung. Misalnya kita pengen upload video ini untuk TikTok. Nah, kita nggak usah ditambahin tulisan dulu, nanti tulisannya ditambahin waktu di aplikasi TikToknya. Atau kalau ini mau dikasih ke buat Reels IG. Nah, videonya nggak usah kita tambahin tulisan apa-apa dulu, terus baru ketika kita mau upload di IG, baru kita tambahin tulisan lewat aplikasi IG-nya langsung. Kenapa? Supaya lebih bisa kebaca sama aplikasinya. Itu saran dari eh, konten kreator yang memang buka kelas. Dan kalau mau ikut kelas beliau tuh harga tiketnya 5 juta. Jadi memang beliau itu udah expert banget di bagian bidangnya. Nah, beliau saranin ini. Jadi kalau mau nambah tulisan, silahkan tulisannya itu ditambah lewat aplikasi TikTok atau IG-nya langsung, bukan lewat aplikasi Capcut. Gitu ya. Terus untuk fitur selanjutnya, tadi kan kita udah belajar yang teks ya. Nah, efek. Ini juga nggak apa-apa kak teman-teman mau ditambahin efek. Tapi kalau misalnya efek, sebenarnya Nabila lebih saranin itu sih lewat TikTok. TikTok itu efeknya lebih bagus. Terus kita jadi bisa itu. Kalau kita pakai efek yang lagi populer, itu bisa meluaskan peluang kita supaya video kita tuh jadi FYP. Jadi kalau mau nambah efek juga Nabila saranin lewat aplikasinya langsung, bukan lewat Capcut. Selanjutnya, sebentar ya. Soal Nabila udah masuk lagi? Oh, udah ya. Terus untuk fitur selanjutnya, bagian ini sebenarnya masih banyak ya, ada filter dan lain-lain. Nanti bisa dikreasikan sesuka hati. Ini fiturnya udah lengkap banget. Tapi dicatat aja mana aja fitur yang baiknya kita pakai lewat aplikasi sosmed langsung atau bagaimana aja fitur yang oke kita bisa pakai lewat Capcut. Pokoknya semua fitur bisa dipakai lewat Capcut langsung kecuali untuk judul dan subtitle, terus sama background plus efek. Jadi tiga hal itu disaranin lewat TikTok atau lewat IG langsung. Apa aja tadi subtitle atau judul, terus background, sama satu lagi filter. Nah, tiga itu disaranin lewat aplikasi TikTok atau IG-nya langsung dibanding lewat Capcut. Meskipun Capcut juga fiturnya banyak, tapi lebih bagus kalau lewat aplikasinya langsung dibanding lewat Capcut. Terus kita belajar lagi fitur ini ya. Kalau kita klik gambar, kalau kita nggak klik gambar kan ini pilihannya edit, audio, teks, dan lain-lain. Nah, kalau kita klik lagi gambar, nah pilihannya kan beda lagi. Ada bagi, kata bagi di sini maksudnya ngekat ya, maksudnya motong video. Terus selanjutnya ada di kecepatan. Nah, kecepatan ini juga bisa diatur.
Terus kalau pengen ngatur kecepatan, itu juga bisa kita atur detiknya. Misalnya videonya itu ada 15 detik. Kita mau detik pertama sampai detik kelima itu slow motion, sementara detik ke-6 sampai detik terakhir itu 2 kali lipat lebih cepat. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Caranya gini. Caranya kita pilih nih detik 1 sampai detik kelima. Terus diklik bagi. Nah, itu kan udah kepotong. Detik pertama sama kelima. Terus sama detik ke-6 sampai 15. Terus detik ke-1 sama kelima kan mau kita buat jadi slow motion kan. Tinggal diklik aja yang bagian detik 1 dan kelima diklik. Terus diklik bagian kecepatan. Nah, kecepatannya ini bisa diatur. Ini kan ada itu ya, ada pilihan tadi kecepatan diklik, terus ada normal atau kurva, bisa dipilih normal. Nah, ini ada optionnya. Opsinya kecepatannya normal 1 kali atau lebih lambat. Nah, kalau mau lebih lambat, tinggal digeser ke arah sini. Nah, tinggal digeser gini ya. 0,1 kali lebih lambat. Atau mau kita bikin lebih cepat. Nah, kalau mau lebih lambat berarti kita gesernya ke arah sini ya, ke arah sini. Seret. Nah, kalau udah digeser, itu kan jadi lambat nih, kecepatannya cuma 0,2. Terus kita klik panah. Panah di bawah sini. Kan ada panah. Nah, tinggal diklik panah. Udah deh. Detik pertama sampai kelima itu udah slow motion. Terus eh, cara bikin detik ke-6 sampai terakhir jadi 2 kali lipat lebih cepat, tinggal diklik aja video detik ke-6 sampai, nah ini ya, tadi kan video detik ke-1 sama ke-5 itu pendek. Setelah kita bikin slow motion, jadi panjang nih. Jadi lebih panjang kan, jangan kaget. Karena emang durasinya kan jadi lebih panjang kalau kita bikin slow motion. Terus kita klik detik ke-6 sampai ke-15, diklik, terus klik kecepatan normal. Nah, kita geser ke angka 2. Digeser ke angka 2. Nah, udah ya. Terus tinggal kita klik panah di sini. Udah jadi gitu. Jadi cara ngatur kecepatan pun bisa gampang gitu. Caranya gimana? Tinggal diklik bagi dulu. Terus tinggal kita atur aja mau slow motion atau mau lebih cepat durasinya. Nah, udah selesai. Nah, sampai sini udah paham semua ya. Udah paham, langsung lanjut. Terus gini, kalau di video kita masukin video, gimana sih cara biar suara di video itu nggak kedengeran? Misalnya kita bikin video estalase. Jadi kita ngevideoin isi estalase kita, terus tiba-tiba ada anaknya manggil bunda kayak gitu. Padahal videonya udah bagus, tapi tiba-tiba anaknya manggil, kan suara anaknya jadi masuk di videonya kan. Nah, itu nggak usah dihapus, kita nggak usah repot-repot bikin ulang videonya. Caranya tinggal di mute aja. Caranya gimana? Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, terus di sebelah sini, kan ada tulisannya bisukan. Nah, kalau nggak mau suaranya masuk, tinggal diklik bagian bisukan. Nah, nanti video yang kita edit itu otomatis nggak ada suaranya. Nah, udah paham ya caranya? Sampai sini udah paham? Kalau udah paham, kita lanjut edit ke
TikTok. Nah, cara save hasilnya, kita misalnya udah edit nih, udah bagus, tapi memang butuh waktu lama ya, apalagi kalau kita pengen videonya bagus. Jadi emang butuh waktu lama, terutama untuk yang awal-awal. Kan kalau untuk awal-awal belum hafal kan fiturnya apa aja, pasti harus coba-coba dulu sampai kita rasa, oh ini udah bagus nih, nggak apa-apa. Nanti kalau pengen muasin hasil editan, diedit nanti setelah Zoom ya. Sekarang kita praktek dulu. Nah, hasil videonya silahkan disimpan. Cara simpannya gimana? Sebelah kanan atas itu kan ada panah ya. Bisa lihat sebelah sini itu ada tulisan panah. Ada panah atas. Nah, klik panah atas. Nah, nanti muncul opsi kayak ini. Terus di sini juga ada opsi em, kualitas videonya. 1080 itu udah paling bagus ya. Terus kita klik simpan perangkat, dipencet aja simpan perangkat. Udah dicoba ya simpan perangkat. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini artinya lagi nyimpen, kita tunggu aja. Pokoknya semakin panjang durasi videonya, akan semakin lama. Padahal kita tadi ngeditnya pendek kan, tapi lumayan lama. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nah, udah selesai kan? Terus ada opsi siap dibagikan. Kalau aplikasi Capcut udah terhubung sama TikTok atau IG, bisa langsung kita bagikan. Tapi kalau misalnya belum terhubung, nggak bisa kita bagikan. Karena Nabila belum terhubung, jadi nggak bisa langsung Nabila bagikan ya. Tapi video ini tersimpan otomatis di galeri teman-teman. Terus kita kan udah punya satu video yang diedit. Saatnya kita praktek upload ke TikTok. Di sini ada yang belum punya TikTok, minta tolong komentarnya ya. Kak yang belum punya TikTok bisa bisa merhatiin dulu. Tapi tentu kalau cuma merhatiin aja nanti bisa lupa. Di sini Nabila punya TikTok pribadi ya. Jadi Nabila terhubungnya sama TikTok pribadi, bukan TikTok kantor, karena Nabila juga nggak login TikTok kantor. Setelah itu praktek, kita praktek upload TikTok. Kalau upload aja, Nabila yakin teman-teman pasti udah bisa. Kalau cuma upload aja, Nabila yakin pasti teman-teman udah lancar. Nah, gimana sih cara nambah suara, cara nambah judul, subtitle, dan lain-lain? Karena itu kan yang penting. Karena kalau misalnya teman-teman lihat video-video yang FYP itu jarang yang cuma gambar aja. Pasti yang populer itu yang ada caption tertentu, terus kita tertarik sama captionnya. Pasti kayak itu kan. Jadi caption di video TikTok atau di Reels IG itu penting banget. Nah, gimana caranya biar TikTok ataupun IG itu bisa muter, bisa ngasihin video kita ke orang-orang yang memang minat sama topik itu. Misalnya kita kan iklan skincare. Kita iklan skincare, terus gimana sih biar video kita itu bisa
dikasihin ke akun, bisa lewat di beranda orang-orang yang memang minat soal skincare. Nah, caranya adalah nulis di caption plus di subtitle video. Kalau teman-teman namain subtitlenya di aplikasi Capcut, itu nggak kebaca di TikTok. Nah, kalau namainnya langsung di aplikasi TikTok ataupun IG, itu baru kebaca. Makanya Nabila sarankan langsung edit lewat aplikasinya kan. Nah, gimana cara editnya? Caranya sama kayak upload biasa. Jadi seperti biasa ya, tinggal diklik plus aja. Nah, ini Nabila pakai akun pribadi ya, bukan pakai akun kantor, jadi isinya macam-macam. Nah, terus tinggal diklik plus sama kayak kita mau upload biasa. Diklik tambah gini. Nah, setelah diklik tambah, kan ada option unggah, tinggal diklik aja video mana yang mau diedit. Nah, kalau udah tinggal diklik, tinggal dipilih video yang mana yang mau diupload. Nah, ini ya, ini video yang tadi udah Nabila edit lewat Capcut kayak gini. Terus tinggal ditambahin caption sama tulisan di videonya. Caranya atau gini, tadi kan kita belum nambah suara. Terus gimana caranya biar kita nambah suara? Caranya di bagian tambah suara. Nah, terus kita bisa pilih suara-suara yang lagi viral. Tapi kelemahannya adalah kalau misalnya teman-teman pakai suaranya lewat TikTok, itu kita nggak bisa nyaring ya. Maksudnya sering kali suara yang lagi viral itu yang nggak syar'i kayak itu. Jadi kalau teman-teman pengen lebih amannya, memang kita nambahin suaranya capcut, lewat capcut langsung. Karena kalau lewat capcut kita kan bisa pakai suara yang em, udah kita pilih, kayak misalnya kajian. Kalau bisa di TikTok kita bisa sih cari suara kajian, tapi kan terbatas. Nah, kalau kita pengen tambah suara kita, nah sekarang salah satu konten TikTok yang lagi populer adalah ada suara orang, tapi jadi storytelling, tapi nggak cuma tulisan aja, tapi ada orang ngomong gitu di videonya. Itu bisa diedit lewat TikToknya langsung. Caranya gini, diklik ini, ini ya, di bagian kiri, ini kan ada banyak opsi nih. Ada pesan, ada pengaturan, ada edit, ada template, terus ada teks, stiker, efek. Teman-teman bisa lihat ya opsi di sebelah kiri atas ini. Nah, kalau pengen nambah suara, subtitle, dan lain sebagainya, itu ada di opsi edit. Tinggal diklik aja bagian edit. Nah, fiturnya mirip kayak CapCut tadi kan. Jadi kalau teman-teman udah bisa CapCut, ngedit video ini tuh juga gampang banget. Ini fiturnya mirip CapCut. Nih, persis kan? Persis kayak kita belajar CapCut tadi kan. Nah, kalau kita pengen nambah suara, kan kadang kita kalau mau ngomong langsung di video itu malu ya. Nah, bisa nggak sih kita nambah suara tapi suaranya suara orang lain? Itu bisa banget lewat aplikasi TikTok. Caranya gimana? Nah, nanti kita belajar em, nambah teks dulu ya, nambah subtitle. Nah, kalau pengen nambah teks supaya teksnya itu bisa kebaca sama TikTok, tinggal pilih yang teks.
Nah, nanti udah ada optionnya mau teks biasa atau mau yang bentuknya kayak subtitle. Tinggal pilih yang mana. Nah, kalau misalnya kita tambah teks itu pun juga sama kayak kita ngetik story gitu. Gampang, tinggal kita mau fontnya pilih yang mana, mau warna apa, ukuran berapa. Itu ngeditnya gampang dan simple. Terus kita lanjut ke yang fitur selanjutnya. Nah, terus kalau misalnya em, di videonya itu udah ada suara nih, udah ada suara kita lagi menjelaskan sesuatu. Kan lebih bagus lagi kalau ada subtitlenya ya. Terus kita males nulis. Misalnya kita males nulis karena kita kan udah ngomong di video. Ngapain sih kita nambahin subtitle? Nah, kalau males nulis itu juga gampang solusinya. Selama di videonya itu udah ada suara, tinggal klik bagian teks. Sebentar, salah pencet. Tinggal pilih bagian teks, terus diklik bagian subtitle. Nanti suara kita di video otomatis udah jadi subtitle. Tapi suara kita harus jelas ya. Dan kalau kita ngomong bahasa daerah itu masih belum direkomendasikan karena nanti banyak typonya. Tapi kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia dan di video itu cuma ada suara kita aja, itu nanti subtitlenya jernih, bisa emang sesuai seperti yang kita omongin. Tapi kalau misalnya videonya itu berisik, kita udah ngomong di video tapi masih disertai dengan suara-suara lain. Nah, biasanya subtitlenya itu juga agak susah kebaca. Ini ada pertanyaan dari Bu Gandes. Berarti intinya kita punya video mentahan dulu ya. Baru kita edit di masing-masing platform. Tidak perlu edit di Capcut. Yang penting kita punya video mentahan. Jadi video mentahan tuh video yang apa ya? Yang temen-temen tuh nggak usah terlalu perfect perfect banget. Kenapa? Karena bisa diedit. Kan sama ini kalau belum bisa ngedit, kita ngambil videonya tuh harus benar-benar sempurna, yang nggak boleh cacat gitu kan. Tapi kalau bisa ngedit itu kan enak banget. Kita bikin video terus tiba-tiba ada kucing lewat, gampang tinggal di-cut aja bagian kucing lewatnya kayak gitu. Kalau sebenarnya ini bebas, teman-teman bisa edit langsung lewat aplikasinya atau lewat Capcut. Cuma kalau pengalaman konten kreator, edit lewat Capcut tuh fiturnya lebih lengkap. Tapi kalau misalnya kita kan hitungannya masih awal ya, kita nggak apa-apa lewat TikTok langsung karena kita kan belum terlalu butuh banyak fitur, apalagi kalau masih awal. Kalau masih awal dikasih banyak fitur itu malah kita makin lama editnya karena kita bingung mau pakai yang mana. Tapi kalau fiturnya terbatas kan lebih enak kita untuk belajar. Jadi yang penting teman-teman punya video polosannya. Sampai sini udah itu ya, udah jelas ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nambah suara, misalnya ini kan video yang Nabila pilih di sini kan bener-bener tanpa suara, apalagi karena tadi di bagian capcut udah Nabila klik bisukan, jadi nggak ada suara sama sekali. Nah, kalau pengen Nabila tambahin
ngomong. Nah, Nabila pengen cerita. Bisa nggak sih suara cerita Nabila ini dimasukin ke video ini, video yang polosan dan tanpa suara? Itu bisa banget, caranya tinggal diklik suara. Nah, terus klik sulih suara. Itu kalau pengen masukin suara kita ke videonya langsung. Sampai sini udah paham ya? Terus kita klik, terus opsi selanjutnya ada efek. Nah, di bagian efek ini pilihannya bagus banget. Sebentar, maaf. Karena Bila izin ambil charger dulu ya. Afwan baru kembali lagi. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Tadi balik lagi ke bagian efek. Coba sekarang teman-teman klik efek. Jadi kalau efek kita bisa itu, kita bisa pilih efek-efek yang lagi populer. Udah diklik efek, nah kan itu ada opsi tulisan trending. Nah teman-teman pencet tulisan trending itu, dan nanti akan muncul efek-efek yang saat itu lagi populer di platformnya. Jadi dengan kita milih efek yang lagi populer di platformnya itu juga memperluas peluang video kita biar bisa FYP, terutama IG. Jadi IG itu paling bagus kayak kita pakai efek yang lagi populer. Sementara TikTok itu kita paling bagus kayak kita pakai caption yang lagi populer. Misalnya yang lagi populer dibicarain di TikTok tuh apa? Nah, kita nulis captionnya, nulis subtitlenya pakai kata kunci yang lagi populer itu. Nah, kalau TikTok kayak gitu. Bentar Nabila, hidupin lagi HP-nya, lagi loading. Selagi nunggu HP hidup lagi, Nabila jawab pertanyaan dulu ya. Dari Bu Meli, foto sama video lebih banyak mana Kak jangkauannya? Em, nggak berpengaruh mau itu video atau foto dijadiin video. Kan ada kan Reels IG yang isinya foto-foto dijadiin video atau TikTok yang isinya foto-foto dijadiin video, mana yang lebih populer? Itu sama aja karena TikTok itu yang penting adalah isi kontennya. Mau itu video atau foto, yang penting isi kontennya. Kalau TikTok kayak gitu. Terus juga TikTok tuh sekarang yang populer adalah
yang sifatnya behind the skin. Jadi kalau dulu itu kan yang populer adalah yang estetik-estetik gitu ya. Tapi kalau sekarang yang populer adalah yang sifatnya behind the skin. Jadi untuk teman-teman yang lagi bangun branding nih toko kita supaya toko kita terkenal. Nah, disarankan perbanyak konten behind the skin-nya daripada konten-konten yang memang itu udah apa ya, udah estetik dan lain sebagainya. Karena sekarang konten behind the skin itu lebih menarik. Sekarang balik lagi ke TikTok ya. Nah, tadi kan kita udah nyoba edit nih. Kita tadi sampai ke bagian edit. Nah, kayak ini kan. Terus kita udah coba yang efek, udah coba efek juga. Nah, ini efeknya kan banyak banget. Terus ini juga bagus untuk teman-teman yang misalnya belum mandi, terus kan di video kelihatan nggak bagus gitu. Nah, kalau pakai efek ini semuanya tersamarkan. Atau misalnya di video itu ada tangan teman-teman. Terus karena akhir-akhir itu teman-teman nggak pakai kaos tangan, terus telapak tangannya tuh belang dan hitam. Nah, terus gimana dong? Berarti video nggak bagus. Kan ada efek. Nah, efek itu juga bantu nyamarin. Jadi untuk teman-teman yang nggak pede gitu, misalnya, aduh tanganku kelihatan dan hitam, atau aduh jariku kelihatan dan nggak bagus gitu. Nah, bisa disamarkan dengan efek. Terus untuk selanjutnya, oh ya, coba kita praktek teks ya. Kita praktek teks, misalnya mau nulis selamat malam. Nah, kita kan klik teks, terus tambah teks, terus kita tulis selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nah, ini udah dituliskan selamat malam. Terus Nabila pengen rubah font, tinggal geser-geser aja. Ini, terus klik ini, atau oh, masih belum cocok. Ya udah sebelahnya, terus masih belum cocok, sebelahnya lagi, sampai fontnya menurut teman-teman tuh cocok. Nah, misalnya udah ini ya, udah cocok sama font ini. Nah, terus juga bisa diedit mau di blok atau enggak. Nah, caranya nentuin di blok apa enggak itu lihat sini. Lihat tulisan A kecil ini. Nah, ini bisa jadi opsi mau di blok apa enggak. Terus untuk warna ini bisa dipilih mau warna biru atau warna pink. Jadi opsinya udah lengkap ya. Terus mau tengah apa pinggir kiri itu juga bisa ditulis. Ini kok mau rata kiri, rata kanan juga tinggal diklik. Kalau ini rata kanan, terus mau rata tengah tinggal diklik lagi. Nih, jadi di sebelah huruf A ini ada opsi mau rata tengah, rata kanan, atau rata kiri. Nah, terus udah ya, klik selamat malam. Nah, ini bawah ini ada durasi teksnya. Apakah tulisan selamat malam itu mau ditulis dari awal video sampai akhir video, atau mau berapa detik, itu bisa ditentuin lewat ini nih. Nah, ini kan ada panjang pendeknya. Maaf, kok pencet. Nah, ini kan ada panjang pendeknya, udah Nabila klik ya. Nah, ini bisa
ditentukan panjang pendeknya. Misalnya mau selamat malamnya tuh 2 detik aja, ya udah tinggal kita tarik, dan kita pendekin durasinya. Nah, ini kan jadi lebih pendek kan? Atau mau kurang panjang nih, tinggal kita pencet lagi terus kita panjangin. Mau berapa detik? Nah, ini kan udah panjang lagi ya. Udah panjang lagi. Terus, oh ini kepanjangan, mau dipendekin lagi. Tinggal diklik aja, tinggal ditarik. Mau berapa detik, kita sesuaiin. Nah, terus setelah malam, setelah tulisan selamat malam, kita pengen nulis apa kabar. Nah, kita nulis apa kabarnya tuh mau jadi satu dengan scan selamat malam, atau kita tulis setelah tulisan selamat malam. Contohnya gini, ini kita coba play ya. Kita play. Selamat malam. Nah, selamat malamnya hilang. Kita mau setelah tulisan selamat malam itu ada tulisan apa kabar. Caranya gampang. Ini kan ada garis tengah ya. Ini ada garis tengah. Nah, garis tengahnya itu dipasin di akhir selamat malam. Ini ya, udah dipasin kayak ini. Terus tinggal kita klik tambah suara lagi. Tinggal klik gini, terus diklik tambah suara. Tambah suara, maaf, tambah teks. Nah, terus lagi. Caranya sama persis kayak tadi. Tulis apa kabar. Kabar. Nah, ini udah nih. Udah tuliskan apa kabar. Coba ya kita play videonya. Nah, terus tulisan apa kabar. Nah, terus hilang. Nah, gitu. Terus kalau misalnya kita tiba-tiba berubah pikiran, maunya tulisan apa kabarnya itu di bawah selamat malam. Jadi bukan tulisan selamat malam terus hilang terus ganti apa kabar, dan maunya bareng gitu. Atasnya selamat malam, bawahnya apa kabar. Nah, caranya gampang, tinggal tulisannya aja digeser. Ini tulisan apa kabarnya ini dipencet, terus tinggal digeser ke bawahnya. Digeser ke bawahnya. Nah, tadi kan sebelahan gini, dari sebelahan gini, terus kita geser ke bawah. Nah, ini kan udah geser ke bawah nih. Pesan apa kabarnya? Terus tinggal ditarik gini. Tinggal ditarik, disamain panjangnya sama tulisan selamat malam. Kelihatan ya? Gini. Nah, coba kita play ya. Gini, jadi disamain tulisannya. Terus kita play. Nah, tulisan apa kabarnya udah bareng kan? Kita ulangi lagi. Nah, ini. Karena tulisan apa kabarnya nutupin selamat malam, tinggal kita geser ke bawah aja. Nah, udah geser gini, terus kita apply. Nah, udah selesai. Sampai sini paham ya? Nah, terus tadi kan Nabila juga ngasih tahu, em, kadang kita mau ngomong, tapi nggak pengen itu tuh pakai suara kita. Bisa nggak sih Kak soalnya disamarin? Bisa. Caranya gimana? Caranya tahapnya persis banget kayak cara nulis teks tadi. Bedanya di bagian teks di klik.
Nah, tulisan apa kabarnya ini dipencet, terus ditulis teks ke ucapan. Ini kan banyak ada teks ke ucapan. Nah, itu adalah cara kita bikin subtitle, bikin tulisan itu jadi ucapan. Tadi kan Nabila enggak itu ya, Nabila enggak ngerekam apa kabar kayak itu kan. Tapi Nabila pengen di video ini ada yang tanya, ada suara apa kabar. Nah, tinggal diklik aja tulisan apa kabarnya, terus diklik teks ke ucapan. Nah, nanti ada opsi mau suara perempuan atau mau suara laki-laki. Teman-teman udah coba, silahkan yang punya TikTok langsung coba supaya paham maksudnya. Nah, kalau udah praktek langsung kan jadi ada bayangan nih. Oh, jadi gini cara masukin suara ke video. Jadi kita udah tahu kan gimana supaya di video itu ada suara kita tapi suara kita tersamarkan. Nah, caranya adalah lewat teks dulu, kemudian teks itu dirubah jadi suara. Nabila lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oh ya, Nabila selesaiin dulu, ini tanggung. Nah, misalnya kita udah edit nih, kan ini fiturnya banyak. Terus kita misalnya udah puas, udah selesai editnya, terus pengen kita coba dulu, pengen nyoba ngeplay. Ini udah beneran bagus belum sih? Diklik kembali. Jadi di bagian atas ini diklik kembali. Nah, ini ini merupakan gambaran video kita di beranda orang tuh jadinya seperti ini. Nah, ada ya. Jadi kita tahu, oh tulisan kita kekecilan nggak sih? Oh ini pas nggak sih suaranya? Jadi bisa kita coba-coba dulu sebelum diupload. Nah misalnya kita udah puas nih, sebelum diklik berikutnya, sebelum diupload, jangan lupa ditambahin judul video. Konten kita tentang apa? Caranya gini, klik teks di sini, terus klik hashtag. Nah, hashtag terus diklik, kita ketik skincare. Tapi ini video tentang adonan kita itu aja deh, bakery. Karena videonya tentang adonan ya. Nah, ditulis bakery di bawah sini. Kalau kita nulis hashtag, terus kita ngetik sesuatu, nah di bawah sini kan ada opsi nih. Ada opsi judul-judul bakery, ada bakery ide, ada bakery ya TikTok. Nah, kita mau pilih mana judulnya? Karena Nabila pengen pilih bakery aja, Nabila klik yang tulisan bakery aja. Nah, nanti muncul kayak ini. Ini bisa dipindah-pindah posisinya. Ini juga bantu banget TikTok ngebaca video kita itu tentang apa dan harus diputar ke berandanya orang yang minat tentang apa. Kayak gitu. Terus kalau udah selesai ngasih judul, udah selesai ngedit video, tinggal klik berikutnya. Nah, jangan lupa bagian caption ditulis hashtag-hashtag yang banyak apa-apa, minimal 5 lah supaya TikTok juga lebih ada pandangan gitu. Ini video kita tuh tentang apa dan harus dikasihin ke beranda orang yang minatnya soal apa aja kayak itu. Terus kalau udah tinggal klik posting, udah selesai gitu. Nah, terus kalau misalnya kita belum selesai ngedit video, gimana caranya biar videonya nggak kehapus? Kan tanggung banget kan, kita udah ngedit di sini, belum selesai tapi tiba-tiba ada anaknya mau pup misal, atau tiba-tiba suaminya manggil. Kan nggak mungkin kita bilang bentar, kita lanjutin edit videonya, nanti edit videonya juga nggak konsen. Nah, caranya gimana? Ini bisa ditinggal dan bisa disimpan, caranya gampang, tinggal diklik kembali. Nah, gini. Terus tinggal diklik kembali lagi. Nah, setelah kita klik kembali,
akan ada opsi muncul. Ya, sebelah kanan atas ada tulisan buang sama ada tulisan simpan draft. Nah, kalau mau disimpan tinggal klik simpan draft. Nah, itu otomatis udah kesimpan. Kesimpannya gimana? Silahkan klik akun masing-masing. Diklik akunnya masing-masing. Nah, di sebelah sini, atas kanan, itu ada video yang tersimpan. Ada video yang tersimpan. Nah, ini tulisan draft ini, itu adalah video-video kita yang belum selesai diedit. Nah, jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya lagi sibuk-sibuk ngedit, terus tiba-tiba ada halangan di tengah, nggak usah khawatir kalau videonya kehapus. Videonya nggak akan kehapus, bisa disimpan di draft dan bisa dilanjutin kapanpun. Kayak gitu. Nah, biar langsung ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Bu Meli Umu Azam. Minat kesukaan, contoh konten behind the skin yang kayak mana, Kak? Masa Nabila nyebut nama akun sih? Jadi konten behind the skin itu contohnya em, mau iklan roti tar. Nah, daripada roti tar yang udah cantik, bagus, langsung di-shoot, konten yang bagus itu ngevideoin awalnya. Jadi proses pembuatannya, cerita di balik pemesanan roti tar yang bentuknya seperti itu tuh apa. Terus misalnya di proses pembuatannya tuh menteganya sempat tumpah. Nah, itu di videoin, dibikinin cerita sampai di endingnya tuh hasil roti tarnya. Gitu paham kan? Jadi sekarang konten yang bagus tuh enggak cuma ngeliatin hasil, tapi proses sampai ke hasil itu. Sama kayak misalnya teman-teman, misalnya punya customer dengan keluhan jerawat. Dibanding teman-teman langsung ngasih konten before after, itu malah untuk sekarang kurang diminati. Yang bagus adalah teman-teman kasih storytelling proses dari awal customer jerawat parah sampai jerawatnya sembuh. Nah, itu teman-teman ceritain, divisualisasikan sampai di sesi akhir video itu baru diliatin hasilnya kayak gimana. Hasil setelah berbulan-bulan setelah pakai skincare itu gimana. Nah, kayak itu. Jadi konten yang sekarang lagi naik adalah yang memperlihatkan behind the skin-nya, cerita di baliknya gitu. Terus dari Bu Ganes, yang lama cari ide kontennya sih, hehe, bingung mau angkat cerita apa yang berkaitan dengan produk. Iya benar, jadi ide itu emang mahal ya teman-teman. Em, Kalau misalnya untuk skincare itu bagus kalau teman-teman kan punya customer nih. Nah, kisah customernya itu tinggal dijadiin storytelling aja. Tapi kan itu nggak usah nyebut nama. Tinggal diliatin screenshotnya aja, tapi namanya udah di blur. Terus teman-teman jadiin itu cerita. Nah, yang jadi visualnya apa? Visualnya bisa teman-teman lagi packing atau bisa produk, atau bisa jalan raya, tapi subtitlenya adalah subtitle cerita kisah dari customernya itu. Jadi sekarang yang lagi populer adalah konten tentang proses. Terus dari Bu Reni, Mbak nanti boleh ya minta rekaman Zoom ini, soalnya tadi ngikutinnya putus-putus, kodarullah ada tamu nggak apa-apa. Nanti untuk teman-teman yang sekarang belum bisa fokus misalnya karena anaknya rewel atau karena disambil sesuatu, boleh minta rekamannya, tapi ketika teman-teman bisa fokus disaranin banget langsung praktek, karena kalau nggak praktek langsung itu tetap akan bingung meskipun videonya diputar-putar. Jadi silahkan praktek langsung.
dari Ukti Siti Harisa. Jadi saya bisa pasang foto wajah bermasalah, kemudian setelah beberapa bulan hingga pudar. Jadi tidak mengapa Ukti. Tergantung customernya mau nggak diliatin foto wajahnya. Tapi di crop ya, jadi jangan utuh, di crop aja. Terus orang tuh lebih suka cerita di baliknya gitu loh. Jadi disaranin teman-teman bikin cerita yang dramatis kayak itu. Misalnya proses sembuh dari breakout gitu, daripada teman-teman langsung kasih to the point. Teman-teman bisa tuh ceritain proses gimana dia malu, hampir nyerah, terus kata-kata apa yang akhirnya bikin customer itu yang tadinya udah nyerah akhirnya jadi semangat lagi untuk sembuh, akhirnya semangat lagi untuk lanjutin skincare-nya. Nah, cerita yang ngolah emosi itulah yang akhirnya orang-orang tuh berminat untuk nyimak video kita dari awal sampai akhir. Nah, benar, dari Bu Meli. Jadi yang penting adalah prosesnya. Sama kayak misalnya sekarang iklan fotografer. Sekarang tuh jarang banget yang konten jadi foto-foto yang udah estetik terus diupload langsung FYP. Sekarang tuh malah yang ngeliatin behind the skin-nya. Jadi yang nyeritain kenapa sih customer itu pilih konsep fotonya tuh kayak gini. Nah, sekarang yang populer kayak itu. Sama kayak iklan-iklan kue yang populer tuh adalah iklan kue yang banyak cerita, yang eh, cerita dramatisnya yang dari dapurnya bocor, terus dari pesen dari cerita yang owner itu pertama kali terima orderan ribuan pieces pada karyawannya masih sedikit. Nah, diceritain tuh proses dramatisnya. Nah, sekarang tuh yang lagi populer kayak gitu dibanding bakery-bakery yang langsung ngeliatin, oh ini fotonya cantik-cantik kayak gitu. Dari Ukti Siti Harisa harus dramatis, belum tahu caranya, harus ada tambahan pelajaran. Dicoba dulu aja. Jadi kalau Nabila dulu pernah ikut kursusnya, yang penting, yang penting adalah em, kita tuh nyoba dulu. Kalau misalnya kita nggak pernah nyoba, pengen perfect dulu baru nyoba, itu tuh sampai kapanpun kita nggak akan tahu gitu loh. Follower kita itu cocoknya konten seperti apa. Jadi emang trial dan error. Nabila pun juga di akun pribadinya itu kontennya macem-macem ya. Tapi sekarang Nabila mulai tahu polanya. Jadi di antara semua konten yang paling banyak viewernya itu konten tentang kucing. Nah, itu udah paling rame. Jadi sekarang Nabila tinggal mikir gimana cara gabungin kucing sama iklan skincare. Tapi kan kalau Nabila nggak coba-coba, Nabila nggak tahu konten mana sih yang paling menarik minat follower Nabila gitu. Dari Bukandes, tapi kebanyakan kak konten skincare netizen ingin tahu hasil before afternya iya, tapi bukan before after yang beforenya kayak ini terus langsung kita kasih afternya, tapi beforenya kayak apa, ceritanya kayak gimana, terus foto afternya kita kasih di akhir video. Nah kayak gitu. Kalau langsung before after biasanya sepi karena TikTok cuma akan muterin ke beberapa ratus orang aja. Tapi kalau kita videonya durasinya agak panjang karena sebelum kita sampai ke tahap after kita cerita dulu. Nah, viewernya lebih banyak daripada before langsung after kayak gitu. Terus ada pertanyaan dari Bu Meli, tiap akun beda nggak Kak kesukaannya antara video
dan antara foto dan video. Enggak sih, jadi kalau TikTok tuh yang penting isinya, mau itu video atau foto yang penting isinya. Terus dari Ukti Isna Wulandari, kalau bikin video dari kumpulan foto gitu terus sambil storytelling audio bisa nggak Mbak? Bisa kok, bisa banget. Bisa ya, jadi video, jadi kumpulan foto dijadiin video terus dikasih kita storytelling. Teman-teman udah pukul 9 kurang 9. Sekarang udah pukul 9 kurang 8 menit. Em, kita cukupkan sampai di sini ya. Kalau misalnya masih banyak yang belum paham atau masih perlu pelajaran lanjutan nih, boleh banget request part 2 dan part 2-nya mau kayak gimana, silahkan teman-teman bisa kirim sarannya. Boleh lewat grup, bisa lewat Japri. Tapi kalau Nabila lebih suka lewat grup, kenapa? Karena biar yang lain tuh ikut ngasih ide. Siapa tahu ada Bu Meli dulu yang ngasih saran di grup, terus teman-teman yang baca di grup langsung kepikiran langsung oh iya ya terus ngasih ide lain kayak gitu. Jadi Nabila tunggu idenya ya di grup. Kita insya Allah ketemu lagi pekan depan. Em, Nabila pamit dulu. Sebelumnya Nabila mohon maaf jika banyak kekurangan. Mohon maaf kalau ada salah kata juga. Untuk kalau misalnya ada kritik boleh disaranin, boleh disampaikan lewat Nabila langsung atau kirim ke Kak Via, kirim ke 553. Kalau misalnya nggak enak mau ngomong sama Nabila langsung, silahkan bisa Japri Kak Via di nomor 553. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Masya Allah, jadi teman-teman, Masya Allah semangatnya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini berkah dan bermanfaat dan semoga em, kita makin maju ya, semoga usaha kita makin berkembang. Jazakumullahu khair, selamat istirahat semua. Nabila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila pamit dulu ya.